Shalom. Senang kembali bersama dalam program The Living Wisdom. Dan dalam program malam hari ini, saya akan melanjutkan materi yang 2 hari lalu sudah saya bagikan, yakni apa yang Alkitab Perjanjian Lama katakan soal Satan. Jadi saya berharap kalau Bapak Ibu belum mengikutinya, Bapak Ibu ikuti dulu baru nanti lanjutkan dengan program pada episode ini, karena ini berkaitan. Jadi saya mengajar soal Satan dalam perspektif Perjanjian Lama, dan saya katakan ayat-ayat di Perjanjian Lama yang bicara soal Satan tidak ada konotasi negatif. Satan di Perjanjian Lama tidaklah seperti Satan yang kita baca di Perjanjian Baru. Beda, saudara. Dan meskipun beda, tapi kita harus dengan hikmat Roh Kudus nanti membacanya seperti apa. Jadi program Satan ini saya bagi 3 episode. Episode pertama soal perspektif Perjanjian Lama. Malam hari ini, di episode ini, perspektif Perjanjian Baru. Dan baru nanti 2 hari berikutnya, di hari Sabtu, saya akan bagikan kepada saudara pemahaman Satan menurut iman Kristen. Jadi kita tarik benang merah ya. Kenapa Satan itu kok berbeda di PL dan PB? Dan bagaimana kita yang sebagai seorang Kristen memahami soal Satan ini supaya kita bisa menata diri lebih baik, karena Alkitab katakan Satan itu musuh kita. Jadi kalau kita tidak mengenali musuh kita, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Gitu saudara ya. Dan siapkan hati kita akan belajar pemahaman Satan menurut Perjanjian Baru. Haleluya. Iya. Jadi kita siapkan diri kita coba sekarang melihat perspektif Satan. Apa itu Satan? Siapa itu Satan dalam kacamata Perjanjian Baru? Yang patut diperhatikan, saudara, ketika mempelajari Satan di Perjanjian Baru adalah penggunaan kata-kata yang sepertinya mirip atau berkonotasi mirip, saudara, yang kadang akan membuat kita itu nggak fokus karena kemiripannya. Saya menemukan ada 4 bahasa, 4 kata dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, yang kurang lebih ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mirip-mirip. Sehingga orang Kristen itu agak kesulitan untuk mendeskripsikannya. Yang pertama adalah kata satana. Kata satana inilah yang ditransliterasikan dari kata Ibrani satan ke dalam bahasa Yunani menjadi kata satana atau satanas, saudara. Inilah Satan itu. Secara harafiah, kata satana sama seperti kata Satan berarti musuh atau si musuh atau the devil, si pemfitnah. Ya. Inilah makna harafiah dari satana atau Satan itu. Kemudian ada kata berikutnya yakni diabolos. Bukan diabolos itu berarti nggak absen, saudara ya. Ini emang diabolos ya. Kata diabolos dalam bahasa Yunani itu ketika diterjemahkan ke dalam kata Inggris menjadi devil. Iblis ya. Nah, secara harafiah berarti slanderous atau fitnah atau accusing falsely ya, menuduh palsu, memfitnah. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ada kemiripan ya. Ya, Satan itu ya. Di satana itu the devil, sedangkan diabolus itu devil ya. Jadi kalau satana itu si pemfitnah, kalau diabolos itu fitnah, kata sifatnya. Sedangkan ada juga kata daimonion atau dalam terjemahan Inggris demons, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh LAI biasanya menjadi setan-setan atau roh-roh jahat. Nah, ini kan agak mirip-mirip ya. Setan-setan atau setan dan Satan itu hal yang berbeda, saudara. Ya. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan bahasa aslinya, itu semakin kita bisa membedakan bedanya. Nanti kita pelan-pelan akan mempelajarinya, tapi tentu di episode ini, dalam minggu ini, saya fokus membahas soal Satan dulu.
ya. Nanti mungkin lain kesempatan kita akan ngomong soal diabolos, kita akan ngomong soal daimonion, dan yang terakhir ada kata akatarton pneuma atau unclean spirit, roh yang najis gitu ya. Dalam terjemahan Indonesia biasanya diterjemahkan dengan roh jahat. Nah, saudara, inilah ada 4 kata dalam bahasa Yunani yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI, seringkali orang Kristen agak sulit membedakan satu dengan lainnya karena semuanya dipikirnya sama. Ya, Satan itu ya iblis, iblis itu ya roh jahat atau setan-setan, ya terus juga sama dengan roh najis atau ya roh jahat itu. Padahal itu adalah hal-hal yang berbeda. Coba nanti pelan-pelan kita belajar dalam Living in Wisdom. Saya mengajar saudara karena saya kepengen juga banyak orang Kristen punya pemahaman yang benar ketika membaca Alkitab. Nah, kata Ibrani Satan di Perjanjian Lama itu ditransliterasikan menjadi kata Yunani satana. Jadi itu tidak diterjemahkan, cuma dilafalkan. Kata Satan itu bahasa lafalan orang yang berbahasa Ibrani, ketika Perjanjian Baru lafalnya Yunani jadi satana, saudara. Jadi tidak diterjemahkan, hanya ditransliterasikan, ya. Banyak kata juga dalam bahasa Inggris kan juga diadopsi menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Tidak diterjemahkan, nggak seperti good menjadi baik gitu ya. Terjemahan transliterasi bahasa Inggris yang sering kita pakai itu misalnya trans ya. Trans itu ya bahasa Inggris kan, tapi sering kita pakai juga dalam bahasa Indonesia. Atau pilot ya. Pilot itu kan nggak diterjemahkan menjadi sopir pesawat ya, tetap pilot, itu hanya ditransliterasikan aja. Jadi kata Inggris pilot ya kemudian dipakai juga menjadi kata yang sama dalam pengertian sama ke dalam bahasa Indonesia. Itulah pengertian transliterasi, hanya dipakai ya, diadopsi begitu menjadi kata di sebuah bahasa yang baru. Dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu, kata satana muncul 36 kali di Perjanjian Baru dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi kata Indonesia iblis atau satan. Nah, ini jadi masalah karena kata satana dalam terjemahan dalam bahasa asli Yunani ketika diterjemahkan menjadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia di Perjanjian Baru, ada yang diterjemahkan menjadi kata iblis, ada yang diterjemahkan tetap menjadi kata satan. Ini bermasalah, saudara. Jujur aja bermasalah. Sehingga orang Kristen itu sulit membedakan mana yang iblis dari kata satana dan mana yang iblis dari kata diabolos. Karena sama-sama ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan menjadi kata iblis itu. Nah, ini yang sering saya bilang. Saya selalu mempercayai Alkitab itu tidak salah, tapi yang harus diperhatikan adalah Alkitab yang berbahasa asli. Sehingga ketika kita membacanya Alkitab terjemahan, ya saya tidak bilang itu salah, tapi ada kemungkinan salah menerjemahkan atau kurang tepat dalam menerjemahkan. Dan ini terjadi di Alkitab kita, saudara. Dan harus kita akui. Ya, jadi memang ketika kita membaca Alkitab, kalau Bapak Ibu tidak menguasai bahasa asli, maka cobalah membaca Alkitab itu dari beberapa versi terjemahan. Paling tidak itu membantu, saudara. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menguasai bahasa aslinya, itu jauh lebih baik karena nggak mungkin salah, nggak mungkin tidak tepat dalam menerjemahkannya. Nah, jadi memang agak campur aduk dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena kata satana bisa diterjemahkan menjadi iblis dan juga bisa diterjemahkan menjadi satan di Alkitab Perjanjian Baru Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian kita masuk dalam slide berikutnya. Penggunaan kata iblis dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terutama ketika diterjemahkan menjadi kata iblis, itu ada yang berasal dari kata satana. Ya. Kata satana atau kata satan, ya, kalau Bapak Ibu lihat kolom yang ini, ya, itu juga diterjemahkan menjadi kata iblis oleh LAI. Ya. Ini kalau kita ketemu kata satana atau satan, itu menunjuk langsung pada pribadi Satan. Jadi langsung menunjuk pada satannya. Ya. Sedangkan ada kata Yunani berikutnya yang juga diterjemahkan menjadi iblis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yakni ho diabolos. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi the devil. Ya. Tapi oleh LAI diterjemahkan iblis, mestinya si iblis. Ya, atau iblis itu. Jadi menunjuk pada satu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca pakai bahasa Yunani asli, ya, asli Perjanjian Baru,
Ho diabolos itu ya Satan karena menunjuk pada si iblis, pada figurnya, ya. Iblis itu menunjuk pada figurnya, ya si Satana atau si Satan itu. Ya. Jadi mestinya kalau menurut saya ya saya tidak terlalu pakar dalam bahasa Yunani, tapi dengan melihat terjemahan Inggris, mestinya ketika Ho diabolos ini diterjemahkan oleh LAI ke dalam bahasa Indonesia, mestinya bukan diterjemahkan iblis saja, tapi juga si iblis. Ya. Supaya apa? Supaya beda dengan diabolos tanpa ada ho atau ada the dalam bahasa Inggrisnya. Jadi hanya devil saja, tidak pakai the. Kalau ho diabolos menjadi terjemahan Inggrisnya the devil. Mestinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia si iblis atau iblis itu. Nah, kalau diabolos saja, yaitu devil atau iblis. Ini bicara bukan pada figurnya, tapi bicara lebih kepada sifat atau karakter atau ciri khas. Jadi contohnya, iblis itu sifat. Fitnah itu sifat. Jahat itu sifat. Tapi ada oknumnya juga. Kalau oknumnya berarti si iblis, pemfitnah, si jahat. Nah, Bapak Ibu kurang lebih bisa membedakan ya. Nah, ini saya kasih contoh yang ya dibilang tepat ya tidak tepat ya. Cuma saya juga kesulitan ya. Misalnya memahami. Kalau figurnya itu Jokowi misalnya. Ya, Joko Widodo, itu figurnya, pribadinya Joko Widodo. Terus, Presiden Republik Indonesia sekarang itu menunjuk pada Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi itu figurnya, terus Presiden Republik Indonesia ini bicara mengenai siapa Pak Jokowi itu, ya kayak Satana, ya Ho diabolos itu menunjuk pada jabatan dari si Satan, ya sama Presiden Jokowi, ya Jokowinya itu figur kayak kalau kita pakai analogi penjelasan soal Satan, ya, itu figur, Jokowi figur, Ho diabolos itu jabatan dari si Satan itu, ya, kuasa dari si Satan itu, karakter dari si Satan itu, ya. Nah, kalau Pak Jokowi sekarang ini paling tidak masih dalam periode pemerintahannya kan, jadi si presiden atau Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Pak Jokowi itu punya ciri khas, ya. Dulu waktu masih jadi gubernur, jadi wali kota sering belusukan. Nah, ciri khasnya itu, ya, sering belusukan. Seperti diabolos atau iblis atau fitnah atau jahat itu sifat. Nah, kurang lebih inilah. Saya tidak menyamakan Pak Jokowi dengan Satan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa ada kemiripan ya, Jokowi sebagai figur, terus juga jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, ciri khasnya suka belusukan. Dalam konteks episode kali ini, figurnya Satan, ya, jabatannya atau kuasanya itu si jahat, si iblis, si pemfitnah, ya, dan juga sifatnya adalah, ya tadi, suka fitnah, jahat, iblis. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya, penggunaan kata-kata ini ketika kita membaca ke dalam Alkitab kita. Contoh nih ya, yang lebih real aja deh ya. Yohanes 6 ayat 70 berkata begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ini kan nanti kita tahu menunjuk pada Yudas Iskariot yang menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Tapi apakah iblis di sini adalah si iblis itu atau figur si iblis itu? Kan tidak. Nggak ada 12 murid Yesus itu, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, iblis, nggak ada gitu, saudara. Jadi ini tentu memang kita mengerti, yakni bukan si iblisnya, bukan figurnya, tapi di antara 12 itu ada yang memiliki sifat iblis. Makanya dalam bahasa Yunaninya juga bukan ho diabolos, tapi hanya diabolos saja. A devil dalam terjemahan Inggris. Jadi bukan si iblisnya, bukan satannya, tapi sifat Satan, sifat iblis, sifat yang suka fitnah itu dimiliki oleh salah satu dari 12 murid Yesus. Kita sekarang baca Yohanes 13 ayat 2.
Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, ada kata iblis lagi di sini, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat kata iblis di sini kan nggak ada bedanya tuh, perhatikan ya. Ini iblis, di sini iblis. Tapi kalau kita melihat bahasa aslinya, bahasa Yunani, ada kata Yunani, tou diabolo, the devil dalam terjemahan Inggris. Si iblis. Jadi yang membisikkan rencana dalam hati Yudas itu adalah si iblis. Kenapa si iblis ini akhirnya bisa membisikkan niat jahat itu kepada hati Yudas? Karena sebelumnya Yudas itu punya sifat yang mirip dengan iblis. Dalam bahasa khotbah tuh seringkali jangan buka celah. Jadi karena Yudas ini memang sifatnya mirip dengan iblis, ya suka suka curang begitu, suka jahat begitu, ya, sering melawan begitu kurang lebih ya. Nah, karena dia sudah terbiasa memiliki sifat seperti itu, maka si jahatnya, si iblisnya, si curangnya itu benar-benar nanti bisa mengintervensi pribadi seseorang, dalam hal ini Yudas Iskariot. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan di sini penggunaan ya yang tepat. Kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak bisa kita bedakan. Bahkan orang menyamaratakan Yudas Iskariot itu iblis. Bukan. Yudas Iskariot itu memiliki sifat iblis, dan karena memiliki sifat iblis, akhirnya iblis ya membisikkan atau bisa mengintervensi atau bisa merasuki Yudas Iskariot. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal perjanjian baru tentang kekuasaan setan. Apa perbedaan konsep Satan di PL dengan konsep Satan di PB? Ya. Bapak Ibu yang sudah mengikuti program konsep Satan di PL, Bapak Ibu tentu terkaget-kaget. Ya, ada orang yang kasih komen di dalam program video itu, saya itu katanya bosnya iblis gitu ya. Saya cuma bilang, ya Tuhan, ini orang kok bisa komen begini gitu ya. Ada yang bilang, aku aja lah kalau seksi Yehova. Saya cuma ngelus dada, ya Tuhan, kok bisa ngomong begini. Dia ngerti nggak apa yang saya ajarkan gitu ya. Saya mengajarkan apa yang memang Alkitab Perjanjian Lama katakan. Itu kenapa Bapak Ibu saya bilang di video itu, kalau Bapak Ibu ketemu Rabi Yahudi tidak ada yang pernah punya pikiran, guru agama Yahudi, ya ustadznya agama Yahudi, pendetanya agama Yahudi, itu tidak akan pernah mengajarkan bahwa Satan itu jahat, saudara. Karena memang Satan dalam konsep Perjanjian Lama nggak ada negatif-negatifnya. Bagus semuanya, saudara. Ya. Makanya mereka berkata, orang Yahudi, rabi-rabi berkata bahwa Kristen itu memutarbalikkan atau menyesatkan pengajaran yang benar. Karena apa yang diajarkan Perjanjian Baru itu bertolak belakang dengan Perjanjian Lama. Itu persepsi mereka dan itu yang mereka katakan, saudara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa yang menjelekkan Kristen itu, maafkan saya, hanya misalnya saudara kita yang Muslim, enggak. Orang Yahudi itu benar-benar membenci kekristenan, saudara. Karena yang diajarkan Kristen itu bertolak belakang dengan Perjanjian Lama mereka, yang notabene juga Perjanjian Lama kita. Nah, sekarang bagaimana Perjanjian Baru mengatakan soal kekuasaan Satan ini? Perjanjian Baru mengatakan Satan berlawanan dengan Tuhan. Padahal di Perjanjian Lama, Satan sama sekali nggak berlawanan dengan Tuhan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis, Satana, kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang yang dikuduskan. Jadi mulai diperbedakan, diperlawankan, diperlihatkan oleh Perjanjian Baru bedanya Satan dengan Allah. Satan sejak Perjanjian Baru dibenturkan dengan Allah, berbeda dengan Allah, musuh dari Allah. Dan itu fakta Alkitab. Ya, jadi memang berbeda dengan Satan dalam konsep PL. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu tahu dasarnya dulu. Sebab banyak orang Kristen langsung punya asumsi tentang hal ini. Padahal gaya saya dalam menafsirkan nggak begitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan gaya saya dalam menafsirkan, sehingga akhirnya saya mau mengajarkan sesuatu topik kepada banyak orang, saya harus melihat dulu. Makanya saya selalu berkata dalam khotbah saya, penting kita tahu etimologi.
penting kita tahu arti kata. Makanya saya ajarkan soal konsep Satan ini. PL dulu. Baru PL, PB. Nah, berbeda nanti nih. Nah, gimana kita nanti menafsirkannya supaya ketemu benang merah antara PL dan PB tadi. Gitu ya. Kalau di Perjanjian Lama, Satan masih di surga. Ya. Bene Elohim itu ada di surga. Bahkan kalau kita baca Zakaria, Bapak Ibu tinggal lihat video yang kemarin ya. Dikatakan Satan itu ada di sebelah kanan dari malaikat Tuhan. Di sebelah kanan Tuhan. Jadi masih di sorga. Tapi di perjanjian baru, Satan sudah di bumi. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis, satanan, jatuh seperti kilat dari langit. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, Satanas, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini fakta Alkitabiah. Nggak bisa kita pungkiri. Alkitab berkata demikian. Satan di PB sudah jatuh dan dilempar ke bumi. Sehingga kalau kita membaca Wahyu 12 ayat 8, Satan tidak lagi memiliki tempat di surga. Sudah dilempar, sudah dibuang ke bumi, nggak dapat lagi tempat di surga. Beda dengan Satan di Perjanjian Lama yang berdiri di sebelah kanan Tuhan atau malaikat Tuhan dalam kitab Zakaria. Di bumi juga Satan nggak sendirian. Satan punya masa. Ya, Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis, jemaah satana. Jadi, Satan punya gereja, punya jemaah. Bahasa Yunaninya tuh sinagog, saudara. Ya. Punya komunitas manusia yang memang menyembah dia. Ya. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, jemaah satana. Ya, jadi ini jemaah Satan, kata Wahyu. Alkitab yang ngomong, ya. Wahyu 2 ayat 3. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, tahta satana. Jadi Satan pun punya tahta, beberapa titik di bumi ini. Di mana dia punya istana, dia punya kekuasaan, dan masa manusianya itu cukup kuat di sana. Ini fakta Alkitab, saudara. Apakah di 2022, di zaman modern ini ada? Saya yakin ada. Zaman dulu aja ada, gimana zaman sekarang? Pasti ada. Saya belum lama dapat informasi dari teman mengirimkan ke saya di Amerika, di negara Eropa sana sudah ada gereja ateis. Mirip kita. Mirip, kalau orang nggak tahu mirip. Cuma kalau kita memuji, menyembah Tuhan pakai lagu-lagu pujian penyembahan kepada Tuhan, kalau mereka pakai lagu-lagu sekuler, tepuk tangan gitu ya. Terus pakai kalimat-kalimat, kata-kata motivasi, ya, kata-kata yang membangun gitu ya. Itu yang diberikan kepada umatnya. Dan saya melihat dari video yang dikirimkan ke saya, itu jamaahnya itu mau masuk ke gerejanya ateis ini juga ngantri. Berarti full, penuh, saudara. Dan mulai membesar ini, gereja ateis ini, ya. Ini mengerikan, saudara. Kalau gereja masih saling sudut menyudutkan, ya. Gereja masih sesat menyesatkan, seperti gambaran banyak orang di sana gitu ya. Ini gereja akan kalah kalau tidak bersatu. Saya selalu berkata perbedaan tafsir itu manusiawi, ya. Asal menafsirkannya benar. Jangan panas-panasan hati ya, berdebat tanpa punya argumentasi alkitabiah, biblical ya. Kalau mau berdebat ya harus ukurannya sama, hanya Alkitab ya. Nah, kalau Alkitabnya nanti dibaca berbeda ya bisa saja besar kemungkinan karena masing-masing kita punya pengetahuan, punya budaya, punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Selama ditafsirkan dengan penafsiran hermeneutika yang tepat, yang baik, ya bagi saya akan menghormati siapapun yang punya penafsiran berbeda dengan saya dan saya tidak harus bermusuhan dengan mereka, gitu ya. Wahyu 2 ayat 24. Tapi ketika kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, seluk-beluk satana, di akhir zaman dalam kitab Wahyu 2 ayat 24 sudah dinubuatkan, saudara, bahwa akan banyak orang yang menyelidiki, pengen tahu soal Satan ini begitu dalamnya sehingga yang diajarkan tuh sesuatu yang bukan Alkitabiah. Maafkan saya, saudara. Seperti pengajaran Lucifer itu adalah Satan, ya. Ya meskipun saya menghormati aja lah ya. Tafsirannya ya. Kita berbeda ya.
tapi mengatakan bahwa Lucifer itu adalah serubim, Lucifer itu adalah serafim, Lucifer itu adalah malaikat tertinggi, Lucifer itu adalah bla bla bla. Itu nggak ada sumbernya di Alkitab, saudara. Kemudian disebutkan lagi nama-nama malaikat-malaikat lainnya. Kalau nama-namanya itu ada di Alkitab kayak Legion gitu ya, kayak Beelzebul gitu ya, kan kalau ada Apollyon ya. Oke lah, saya masih bisa memahami karena memang ada sumber di Alkitab ya. Mungkin kita kalau berbeda ya berbeda penafsiran saja, tapi kalau disebutkan adalah nama malaikat-malaikat lain, nama setan-setan lain ya. Ada setan pencabut nyawa, namanya apa? Itu sekarang ini di YouTube banyak sekali dan ini mengerikan dan itu sudah menjadi tanda bahwa nanti ada banyak orang yang lebih menekankan pada Satan gitu ya. Dunia Satan ya, roh-roh jahat gitu ya, roh-roh yang gentayangan dibandingkan iman. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di Indonesia kalau nggak salah ada beberapa channel yang seperti itu. Dan viewernya ratusan ribu. Saya miris dalam hati saya sebenarnya. Ya, memang disebutkan kalau ngomongin tentang malaikat, ada Mikael, ada Gabriel. Tapi ada nama-nama malaikat lain yang di Alkitab kita nggak ada. Ya, saya nggak tahu mereka pakai buku-buku apa. Ya, tapi seolah-olah karena mereka punya penglihatan katanya, terkoneksi dengan dunia itu, cerita mereka masuk akal dan dipercayai oleh banyak orang karena yang nonton juga terbukti ratusan ribu viewernya ya. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak terjebak dengan hal seperti ini. Saya selalu konsisten mengatakan bahwa dengarkanlah hanya Alkitab kalau kau memang mau mencari kebenaran. Ukurannya hanya Alkitab, sola scriptura, bukan yang lainnya. Antikristus ada karenanya. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si penuh raka itu, antikristus itu, adalah pekerjaan iblis, pekerjaan satana. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Kalau bagi saya, nantinya Satan di akhir zaman akan berinkarnasi. Dia akan mengcopy-paste pekerjaan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi daging. Firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Dan itu berhasil. Buktinya kita sekarang ini percaya kepada Yesus. Kita sekarang ini adalah umat pemenang. Kita adalah yang menerima nanti janji keselamatan di Yerusalem baru kelak. Nah, cara kerja ini diikuti Satan nanti dengan berinkarnasi menjadi manusia dalam diri antikristus di akhir zaman. Ya, saya sudah pernah bikin videonya sih, ya. Tapi nanti dalam Living in Wisdom saya akan bahas ini dalam topik tentang antikristus. Jadi sabar saja ya saudara ya. Sekarang kita mau belajar tentang pekerjaan Satan menurut PB. Kita sudah di episode sebelumnya, pekerjaan Satan di dalam PL itu seperti jaksa, menuntut gitu ya. Ya, mendakwa. Dalam konteksnya Ayub, dia mendakwa. Dalam konteksnya kitab Zakaria, dia mendakwa imam besar Yosua. Ya. Nah, bagaimana pekerjaan Satan di Perjanjian Baru terhadap manusia khususnya? Apakah sama? Ya. Memahami dampak Satan dan pekerjaannya terhadap manusia itu penting supaya Bapak Ibu akhirnya tahu Satan itu seperti apa. Yuk kita lihat Perjanjian Baru. Matius 4 ayat 10-11 berkata demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. LAI menerjemahkannya menjadi kata iblis, padahal menggunakan kata Yunani satana. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis sama diterjemahkan iblis, tapi bahasa Yunaninya bukannya satana, tapi diabolos. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini kan peristiwa tentang percobaan di padang gurun. Jadi perhatikan, di dalam terjemahan LAI, dua-duanya diterjemahkan menjadi kata iblis, tapi berasal dari kata Yunani yang berbeda, satana dan diabolos. Perhatikan dengan cermat, saudara. Kata satana dalam konteks seluruh cerita pencobaan di padang gurun di Injil Matius hanya terdapat di ayat 10, hanya terdapat di sini saja penggunaan kata satana. Sedangkan kalau Bapak Ibu ketemu kata iblis lainnya di terjemahan LAI Matius 4 soal pencobaan di padang gurun, itu menggunakan kata diabolos. Ya. Entah kenapa alasannya LAI menggunakan kata satana maupun diabolos, dan dua kata yang berbeda itu diterjemahkan menjadi kata Indonesia yang sama, yakni iblis.
Sehingga akhirnya orang Indonesia ketika menafsirkan Matius 4 tentang pencobaan di padang gurun, mereka berpikir itu bicara mengenai sesuatu yang sama karena semuanya menggunakan kata iblis. Padahal bahasa aslinya ada yang menggunakan kata satana, si iblis, ho diabolos mestinya, sedangkan yang lainnya hanya menerjemahkan diabolos saja. Ini berbeda, saudara. Penulis dalam hal ini Matius menggunakan dua kata Yunani yang berbeda, pasti tentunya ada maksud. Kalau sebenarnya sama, ngapain ada yang menggunakan satana, ada yang menggunakan diabolos? Ya udah, satana aja semuanya. Diabolos aja semuanya. Tapi faktanya tidak. Logika sederhananya kan begitu. Kemudian, kita baca Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Perhatikan, menggunakan kata Yunani satana. "Enyahlah satana. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dari ayat ini, pekerjaan Satan yang berdampak pada manusia apa? Di Perjanjian Baru. Tersirat dalam ayat ini, Satan bisa menyebabkan orang tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan lagi. Pikirannya manusia dipenuhi dengan pikiran-pikirannya sendiri, tidak dipenuhi lagi dengan pikiran-pikirannya Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan lagi di bumi. Kenapa? Karena ini kecenderungan manusia seperti itu, memikirkan apa yang memuaskan pikirannya. Memikirkan dirinya sendiri, memikirkan apa yang ingin digapainya. Tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan suruh dia lakukan selama dia hidup di bumi ini. Itu kerjaan iblis. Ya. Iblis bisa menyebabkan orang tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis, supaya satana, kembali kata satana di sini, ya. Mestinya konsisten diterjemahkan supaya Satan, ya. Karena kan satana itu kan transliterasi dari kata Satan dalam bahasa Ibrani. Tapi kenapa diterjemahkan iblis? Saya bingung sama Elai, saudara. Kenapa nggak Satan aja gitu? Supaya kelihatan perbedaannya, ya. Tapi malah iblis. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, tersirat dalam ayat ini, nanti Bapak Ibu baca lagi ya. Ini karena panjang slide-nya, banyak sekali slide-nya, saya agak dengan cepat membacakannya. Tersirat dalam ayat ini, jika manusia buka celah saja, maka Satan bisa masuk dan mengambil keuntungan. Makanya jangan buka celah. Seperti Yudas tadi, ya. Dia punya sifat iblis dalam dirinya. Ketika dia buka celah, akhirnya si iblis, ya, itu langsung membisikkan di hatinya. Si iblis, oknumnya, bisa langsung intervensi. Karena dia tahu Yudas punya sifat iblis, sifat yang sama dengan apa yang dia miliki. Jangan buka celah. Kecil, sekecil apapun, jangan buka celah. Kemudian kita baca dalam Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, kerasukan satanas, kerasukan Satan mestinya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kalau kita baca kisah para rasul 5 ayat 3 maksudnya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, dikuasai satanas, dikuasai Satan mestinya. Terjemahan yang benar. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Tersirat dalam ayat ini, saudara. Satan bisa merasuki tubuh dan hati manusia. Ngeri ya. Jadi Satan itu bisa menguasai tubuh, merasuki tubuh. Yudas dirasuki Satan. Ananias hatinya dirasuki, dikuasai Satan. Ya. Kenapa? Ya karena Satan nanti memang punya hak atau bisa menguasai benar-benar karena kuasanya luar biasa. Juga didorong karena dia melihat kitanya juga punya sifat yang sama dengan dia. Hati-hati makanya. Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis, datanglah Satanas, dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Mestinya datanglah Satan. Jadi tersirat dalam ayat ini, maafkan saya cepat saja. Satan bisa menyebabkan orang kehilangan firman dan iman. Jadi, saudara dengar firman Tuhan belum lama di gereja, Satan bisa
menghilangkan firman dalam hati kita. Kita baru dengar khotbah, iman kita timbul, Satan bisa mengambil iman itu juga. Begitu dahsyatnya dia. Bapak Ibu, inilah kata Satan yang banyak sekali di Alkitab. Cuma kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Baru, memang Bapak Ibu akan sedikit menemukan kata Satan di situ. Karena kebanyakan kata Satanas dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, ketika diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi bahasa Indonesia, yang diterjemahkan menjadi kata iblis, bukan kata Satan. Itu makanya ketika saya dulu baru ngerti gimana baca Alkitab, dan saya hanya menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terutama lebih kepada bahasa Indonesia, karena saya dulu berpikir Alkitab bahasa Indonesia itu udah cukup. Saya kesulitan gitu untuk mendalami soal Satan di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena hanya sedikit kata Satan yang saya temukan di Alkitab Perjanjian Baru. Tapi ketika saya sedikit lebih banyak belajar, bisa sedikitlah menguasai bahasa aslinya, ternyata kata Satanas yang mestinya diterjemahkan Satan, itu oleh LAI diterjemahkan menjadi kata iblis. Padahal iblis itu mestinya lebih cocok merupakan penerjemahan dari kata Yunani diabolos, bukan Satanas. Gitu ya, saudara. Karena kitab dalam terjemahan Inggris begitu. Satanas biasanya diterjemahkan menjadi Satan. Diabolos, the devils, atau iblis. Jadi dalam terjemahan Inggris, kita bisa membedakan mana Satan, mana devil. Tapi dalam terjemahan Indonesia kita sulit karena semuanya sama-sama diterjemahkan devil atau iblis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Markus 3 ayat 23, ayat 22 sampai 23, kemudian ayat 30. Ya, kita baca ya. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis mengusir iblis? Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, ini menggunakan 3 kata yang tadi di slide awal saya munculkan, ya. Dalam terjemahan LAI di Markus 3 ayat 23 ini ada kata setan. Ini menggunakan kata Yunani daimonion. Ya. Daimonion, ya. Kemudian ada kata setan berikutnya, ini juga dari kata yang sama, daimonia. Demons dalam terjemahan Inggris. Ya. Setan atau roh jahat gitu ya. Kemudian juga ada kata iblis dalam terjemahan LAI yang sebenarnya menggunakan kata Satanas atau Satan. Sedangkan juga di ayat ini ada kata roh jahat dalam terjemahan LAI yang sebenarnya berasal dari kata Yunani akatarton pneuma atau unclean spirit atau roh jahat gitu ya, saudara ya. Nah, tersirat dalam ayat ini, Satan bisa menyebabkan orang kerasukan roh jahat. Jadi Satan, ya, Satanas dan akataton pneuma, iblis dan roh jahat ini 2 hal yang berbeda. Iblis bisa menyebabkan orang kerasukan roh jahat. Berarti ya roh jahat ini, kalau ngomongin hierarki kedudukan, di bawah iblis dalam ayat ini, saudara. Nangkap ya? Jadi, kalau Bapak Ibu mau diserang Satan, Satan bisa menyerang saudara dengan roh jahat, sehingga kita akhirnya kerasukan roh jahat. Nggak bisa mengontrol diri. Pengendalian diri kita menjadi hilang, karena kita dikuasai roh unclean spirit itu. Roh jahat, roh yang najis itu. Kita baca lagi Lukas 22 ayat 31 sampai 32, dan kemudian kita baca hanya ayat 31-32 saja. Ini maafkan saya, ini salah ya. Kita baca ya. Simon, lihat iblis, Satanas, telah menuntut supaya menampi kamu seperti gandum, tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Ini sebenarnya kembali bukan iblis tapi Satan, karena menggunakan kata Yunani Satanas, ya. Bukan diabolos, ya. Dikatakan di sini Satan menuntut untuk menampi. Nah, kata menampi ini menggunakan kata Yunani siniasai, saudara. Siniasai ini bermakna membuktikan dengan cobaan. Jadi dalam konteks cerita ini kan cerita ketika Tuhan bilang,
ya nanti kalian semua akan terguncang. Ya, terus Simon berkata kurang lebih, kalau mereka terguncang, aku sekali-sekali tidak, Tuhan. Ya, dan Tuhan bilang, Simon, Simon, Satan itu sudah menuntut untuk menampi kamu. Dalam bahasa aslinya, siniasai, itu berarti Satan sudah minta banget, menuntut untuk diberikan kuasa, supaya kamu bisa membuktikan ucapanmu ketika kau nanti dicobai. Dan kita tahu ceritanya ketika akhirnya Simon mengalami pencobaan itu, di rumah imam besar Kayafas, dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam jantan berkongkok. Jadi tersirat dalam ayat ini, saudara. Satan bisa membuat orang alami pencobaan untuk membuktikan imannya. Ya. Jadi seringkali ketika kita punya iman, ya, seperti Ayub gitu contohnya ya, itu Satan itu di dalam perjanjian lama itu kan, ya jelas aja Tuhan, kau pagari Ayub dengan luar biasa, kau berkati Ayub luar biasa. Coba izinkan semuanya diambil. Coba izinkan kulit ganti kulit gitu ya, dihabisi tubuhnya. Pasti dia akan mengkhianati engkau dan mengutuk engkau. Kurang lebih begitu kan? Ya. Jadi si Satan dalam hal ini, dalam konteks Ayub, meminta agar kalau Tuhan bilang Ayub itu imannya keren, ya udah berikan aku hak untuk ku cobai dia. Kalau ku cobai, dia masih bisa nggak buktikan imannya, kurang lebih begitu. Ya, jadi saya percaya setiap kita orang percaya akan mengalami pencobaan ini. Dan kalau Bapak Ibu mengalami pencobaan karena imanmu, itu artinya imanmu memang sudah menakutkan bagi iblis. Sehingga iblis berusaha untuk mencobai saudara, sehingga kalau kita memang palsu imannya, ya kita akan goyang. Tapi kalau kita benar, kita meskipun habis, kita terus percaya kepada Tuhan. Ya. Dan saya berharap saudara ya benar-benar sudah sampai level di sana. Ya. Karena saya percaya setiap kita mestinya melewati itu semuanya. Lanjut ya. Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, oleh Satanas? Harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di 2 Korintus 12 ayat 7, Paulus juga mengatakan ada duri dalam daging. Dalam konteks Lukas ini dan ayat 11 dan ayat 16, ini Satan, iblis terjemahan LAI, itu bisa membuat orang yang dirasuki roh jahat, bisa membuat orang itu sakit. Jadi tersirat jelas dalam Lukas 13 dan juga 2 Korintus 12 ayat 7, Satan bisa membuat orang dirasuki roh yang menjadikannya sakit. Jadi ada sakit penyakit tertentu yang terjadi atas kita, itu karena kita dirasuki roh. Roh yang datangnya dari Satan. Saya tidak bilang semua sakit penyakit itu datangnya dari Satan, saudara. Ya, sebab kalau semua orang sakit itu datangnya dari Satan, yang menyebabkan sakitnya itu dari roh yang menyebabkan sakitnya dari Satan, maka kita datang ke ke rumah sakit, kita adakan pelepasan massal di sana, dan saya yakin semua yang sakit akan sembuh. Tapi dalam sepanjang sejarah umat manusia ini tidak ada yang begitu. Kenapa? Karena memang ada sakit penyakit yang dari roh jahat, dari Satan, tapi banyak sekali, mungkin jauh lebih banyak orang sakit penyakit itu ya karena memang fisiknya, karena kebodohannya, karena kesalahannya, karena sesuatu yang lain, dan bukan dari Satan. Jadi tolong dipahami, nggak semua sakit penyakit datangnya dari Satan, tapi ada. Jadi kalau saudara sakit, atau melihat ada yang kau kasih sakit, kita usir roh jahatnya, nggak salah. Itu pelayanan. Kalau saya mendoakan orang sakit juga begitu. Tapi bukan berarti ya saya berpikir di kepala saya dan diimani di hati saya bahwa ini pasti dari Satan. Karena belum tentu. Karena faktanya ada yang saya doakan sambil saya usir setannya, kemudian sakitnya hilang. Tapi ada banyak juga yang saya doakan, tapi sakitnya nggak hilang. Berarti kalau begitu, bukan dari Satan. Apakah kita bilang berarti, wah pasti nggak punya kuasa? Ya coba aja Bapak Ibu dalam prakteknya. Bahkan orang yang punya karunia kesembuhan sekalipun. Saya tahu ini karena saya dulu berasal dari gereja yang kuat sekali pelayanan kesembuhan ilahinya.
ya. Gembala saya, bapak rohani saya saat itu, ya, sampai sekarang juga saya masih hormati beliau meskipun sudah berpisah, itu memang punya karunia kesembuhan ilahi. Tapi saya tahu banget karena saya orang terdekatnya dia, nggak semua orang yang sakit didoakan dia sembuh. Ada yang nggak sembuh. Berarti kalau nggak sembuh, ya bukan dari setan. Nangkep ya saudara ya? Jadi sama-sama kita berhikmat dengan tepat. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, kepada Satana, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, tersirat dalam ayat ini, Satan bahkan bisa membinasakan atau menghancurkan tubuh seseorang. Ketika Paulus bilang, ya udah serahkan aja tubuhnya kepada Satan. Itu berarti ada orang yang bisa kita serahkan kepada Satan. Ya. Ada orang yang bisa menyerahkan diri kepada Satan. Dan Satan bisa membinasakan dan menghancurkan tubuh seseorang itu. Lanjut, saudara. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis, supaya Satanas jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. 1 Korintus 7 ayat 5. 1 Timotius 5 ayat 15. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis, mengikuti Satana. Kalau Bapak Ibu lihat konteksnya nanti, ya karena waktu nggak mungkin saya buka konteksnya, tapi kalau kita lihat konteksnya, ini tersirat dari ayat dalam konteks yang nanti Bapak Ibu bisa baca, ya. Satan bisa menggoda manusia soal hal seksual. Jadi janda-janda yang tersesat mengikuti iblis ini, yakni mengikuti atau tergoda untuk hal-hal seksual. Makanya saran Paulus, ya janda ya sebaiknya menikah kalau masih muda. Juga kalau hubungan suami istri ya boleh ya jaga jarak atau pisah ranjang sebentar untuk tujuannya berdoa, tapi kembali lagi bersama-sama supaya Satan jangan menggoda kita. Ya, ini berkaitan dengan hal seksual. Itu bisa terjadi karena Satan yang menggoda kita. 1 Timotius 1 ayat 20. Di antaranya Hilmenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, kepada Satana, supaya jera mereka menghujat. Tersirat dalam ayat ini, manusia bisa diserahkan atau menyerahkan diri kepada Satan. Itu makanya ada kutuk beberapa keturunan di mana kita nggak tahu, ya tiba-tiba kita lahir kok kita terikat dengan Satan. Karena rupanya nenek moyang kita, entah kakek kita, entah buyut kita itu udah mengikat perjanjian dengan Satan dan memberikan keturunannya yang ketiga, keturunannya yang keempat kepada Satan. Itu makanya saya selalu menganjurkan Bapak Ibu yang kalau mau dengar saya ya, kita putuskan kutuk itu. Karena kita nggak tahu nenek moyang kita tuh terikat nggak perjanjian dengan Satan apa tidak gitu. Supaya dampaknya nggak pada kita. Sebab kutuk apapun itu sudah dipatahkan Tuhan di atas kayu salib kan. Jadi kita yang percaya kuasa salib itu, kita bisa patahkan kutuk apapun yang sedang ditimpakan kepada kita. Nah, cuma orang Kristen banyak yang berkata, alah nggak usah patahin kutuk lah, pokoknya percaya aja lah gitu ya. Nah, dalam pemahaman saya, kalau kutuk itu keterikatan. Nah, keterikatan itu harus dilepaskan. Ya. Siapa yang melepaskan? Ya kita, yang ngerasa kemungkinan besar kita sedang dalam ikatan itu. Kalau nggak dilepaskan, ya terus terikat. Makanya saya selalu menyarankan kepada orang kalau dibaptis sama saya dan komunitas kami di The Way, saya akan mengadakan pemutusan kutuk itu. Dan membimbing yang dibaptis untuk juga berdoa mengikuti apa yang saya guidance, apa yang saya tuntun gitu. Dengan begitu diharapkan dia memutuskan kutuk. Kalau ada. Ya kalau nggak ada yang nothing tulus kan. Santai aja. Tapi kalau ada, dia terlepas dari kutuk itu. Jadi ada orang juga menyerahkan diri kepada Satan. Itu orang-orang yang ke Gunung Kawi, orang-orang yang ke gunung-gunung, ya ngasih sajen, ya terus juga ya pokoknya menyerahkan dirinya pada Satan dengan imbalan dia akan jadi orang kaya. Itu bisa. Dalam ayat ini jelas sekali indikasinya. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus, malah lebih dari sekali. Tapi iblis, Satanas kembali. Ya. Mestinya Satan, tapi LAI menerjemahkannya menjadi iblis. Telah mencegah kami. Nah, tersirat dalam ayat ini.
Satan bisa menghalangi pelayanan kita. Paulus itu mau pelayanan, tapi Satan, kata Paulus, telah mencegah, telah menghalangi dia. Jadi kalau kita melayani Tuhan tuh ada kalanya kita sudah niat, sudah doa, sudah siapkan diri, batal. Nah, bisa jadi batal itu karena Satan memang menghalangi pekerjaan kita. Makanya saya selalu menyarankan kalau kita mau membangun suatu pelayanan baru atau membuat pelayanan baru, nah kita peperangan rohani dulu. Sehingga andai kata nanti batal pun, yaitu batal karena Tuhan yang membatalkan, bukan iblis yang menghalangi dan membatalkan pelayanan kita. Nangkap ya saudara ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis Satanas, kembali mestinya Satan di sini, pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini ngeri saudara. Tersirat dalam ayat ini. Satan bisa mudah menyamar jadi malaikat. Kenapa bisa menyamar jadi malaikat? Lah karena dia berasal dari surga kan. Dia tahu malaikat itu gimana. Ya. Dia sudah bergaul dengan malaikat. Apa susahnya meniru gaya malaikat? Ya, Satan punya kemampuan untuk itu. Maka hati-hati. Makanya saya selalu berkata, kalau ada orang bersaksi, saya ketemu malaikat, saya ketemu A, B, C, D, E, F, G, ya harus diuji dulu. Bukan saya ngomong, Alkitab saya ngomong. Jangan terima mentah-mentah, jangan iyain aja, diuji dulu. Ya, karena jangan-jangan yang kita temui, yang kita pikir malaikat atau Tuhan, ternyata sebenarnya adalah Satan. So, be careful. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah memberi damai sejahtera, segera akan menghancurkan Satana, menghancurkan iblis, terjemahan LAI. Mestinya Satan, menghancurkan Satan di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, meskipun Satan tadi bisa membuat kita menderita, ayat-ayat yang kita munculkan tadi kan membuat kita susah, membuat kita menderita, membuat kita nggak pelayanan, membuat kita sakit, dan segala macam. Itu ayat-ayat di mana dampak Satan tuh menghancurkan kita. Tapi Roma 16 ayat 20 ada janji Tuhan bahwa Tuhan lewat orang percaya, lewat kita, akan menaklukkan Satan. Jadi kita bisa dipakai untuk menaklukkan Satan. Maka kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan, ya siap-siaplah kau akan dipakai menjadi alatnya untuk menaklukkan Satan. Ya, saya dulu ngeri ngelawan Satan karena saya nggak punya pengalaman. Tapi ketika menyalahkan diri, dan akhirnya dikondisikan, bukan saya mau ya, tapi dikondisikan, saya yakin Tuhan campur tangan di situ untuk masuk dalam dunia okultisme. Dalam pelayanan saya di masa muda saya, di usia sekitar 30 sampai usia 35, ada 5 tahun, saudara. Itu saya berkecimpung dalam okultisme. Ya. Melakukan pelepasan, ya, pelayanan pelepasan, pengurapan, pengusiran setan, itu mainan saya. Mainan itu pelayanan saya sehari-hari, saudara. Dan saya berkali-kali mendapatkan pengalaman, ya, mengalahkan setan-setan, roh-roh jahat, ya, mengusir roh jahat, mengusir setan, orang manifestasi, ya, karena Tuhan berjanji Tuhan akan memakai kita untuk menaklukkan Satan, ya. Kita lanjutkan lagi. Kata PB tentang nasib akhir Satan. Nubuat Alkitab tentang nasib akhir Satan itu bagaimana? Ya, kata PB nih ya. Kalau di PL nggak ada nasib akhir Satan, karena di PL itu Satan itu good, bagus, baik, ya, makhluk surgawi, ya, yang kudus. Tapi di PB ada perubahan sebenarnya. Satan dan semua yang disebabkannya, ya, seperti saya bilang tadi, ketika bicara mengenai Satanas, itu si Satan, ho diabolos, si iblis, jadi figurnya, tapi ada dampaknya kan. Dampaknya apa tadi? Ya, diabolos atau iblis, juga daimonion, roh jahat, ya. Terus juga tadi ada ya setan-setan, yaitu dampaknya, dan juga penderitaan-penderitaan itu dampaknya. Dampak yang diakibatkan dari si figur Satan atau si iblis ini, saudara. Ya. Nah, semuanya baik Satan dan semua yang disebabkannya itu berakhir untuk selamanya. Jadi ada endingnya nanti, saudara. Itu janji dari perjanjian baru. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengkhianatinya 1000 tahun lamanya. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Iblis dan Satan. Diabolos and Satanas. Ya. Kai Satanas dan Satanas. Iblis dan Satan. Ini jelas, saudara, kalau kita berpikirnya itu iblis sama dengan Satan, ya bingung. Kok iblis dan Satan? Berarti kan ini jelas dua hal atau dua figur atau dua objek yang berbeda. Ya. Kalau lihat dari bahasa
Indonesianya LAI, Bapak Ibu bingung. Karena kata Satan itu ya salah satu yang sedikit itu muncul cuma di sini nih, di Wahyu 20 ayat 2. Sedangkan kata Satanas lainnya di terjemahan LAI banyak diterjemahkan menjadi iblis. Kita bingung gitu, ya. Tapi kalau kita sudah melihat bahasa aslinya, kita akhirnya mengerti. Kalau bagi saya, diabolos ini bukan si Satan, tapi dampak dari semua yang disebabkan oleh Satan tadi. Sifat-sifat, ya, hal-hal yang buruk yang disebabkan oleh Satan itulah yang disebut dengan diabolos ini. Si figurnya Satanas. Jadi nanti, ya, di dalam akhir zaman, di zaman kerajaan 1000 tahun, si Satannya, figur Satannya, dan semua dampak yang jelek yang diakibatkan dari si Satan ini akan diikat 1000 tahun. Sehingga dunia saat itu dunia damai. Kenapa? Karena Satan dan semua yang jelek-jelek yang diakibatkan pekerjaannya, itu semuanya diikat. Nangkap ya saudara ya? Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis, Satanas, dilepaskan dari penjaranya. Jadi, Satanas, satannya dilepaskan lagi. Nah, kalau satannya dilepaskan lagi, ya maka semua diabolos, semua dampak-dampak dari Satan yang jelek-jelek itu juga akan muncul lagi. Ya. Baru di Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Baru nanti, ya, iblis, kata terjemahan LAI, akan dilempar siang malam sampai selama-lamanya ke lautan api dan belerang. Tidak menggunakan kata Satanas di sini, tapi perhatikan menggunakan kata ho diabolos. Si iblis, menunjuk pada figurnya. Ya. Sama berarti. Saya sudah jelaskan di slide-slide awal. Satanas itu Satan, ho diabolos, si iblis, si pemfitnah, itu merujuk pada figur ya Satan itu. Maka nanti di akhir zaman, dunia sebelum langit dan baru datang dan langit dan baru sekarang lenyap, itu Satan nanti akan dilempar ke lautan api dan belerang. Langit baru dan bumi baru nanti jelas beda dengan bumi yang sekarang. Ya, tapi juga bukan surga. Kok bukan surga, Pak? Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru itu bukan surga? Bukan, saudara. Ya, nanti ya. Kapan kita akan buat programnya. Jadi Bapak Ibu biar tahu surga itu apa, Yerusalem baru itu apa, langit baru, bumi baru itu apa, seperti apa ya. Kita lihat dari bahasa aslinya ya Bapak Ibu ya. Sama-sama. Doakan supaya saya bisa buat punya waktu dan juga bisa siapkan materinya. Nah, Satan di PB berarti sudah dilempar ke bumi. Kalau di PL kemarin kita baca, Satan itu ada di surga. Dia bisa ke bumi, dia bisa datang kepada Ayub setelah dia di surga minta izin untuk menggocoh Ayub, ya. Tapi dia tempatnya di surga. Dia di sebelah kanan malaikat Tuhan, di sebelah kanan Tuhan menurut kitab Zakaria, ya. Tapi di perjanjian baru dia nggak punya tempat lagi di surga, dia sudah dilempar ke bumi. Kemudian juga nanti di akhir zaman Satan akan berinkarnasi menjadi antikristus. Di program ini tidak saya siapkan, tapi nanti detailnya saya akan ngomong ketika saya membahas soal antikristus di episode-episode berikutnya. Nantikan aja, doakan aja dulu. Ya. Kemudian juga di bumi ini dia mempengaruhi manusia. Di perjanjian baru, di ayat-ayat yang sudah dibuka tadi, jelas dikatakan dia punya jamaah, dia punya sinagog, dia punya jemaat, dia punya massa yang besar. Dan dia menyebabkan banyak hal jahat, membuat manusia menderita, terutama menjauhkan manusia dari Tuhan. Nah, akhirnya nanti dia akan dihukum di dalam kekekalan. Inilah gambaran Satan di perjanjian baru, saudara. Beda jauh dari perjanjian lama, kan? Nah, Bapak Ibu, Satan yang saya bagikan di episode ini, itu adalah Satan yang memang Bapak Ibu pahami. Karena kebanyakan kita ngebahas Satan itu ya dari ayat-ayat di perjanjian baru. Ya. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang keberatan dengan apa yang saya bagikan ini. Saya mau lihat ada nggak yang mau komentar negatif atau bilang saya seksi Yehova atau bilang saya sesat ketika saya membagikan ini. Pasti nggak ada. Karena yang saya sampaikan ini memang ayat-ayat
atau pengajaran-pengajaran yang memang dipahami oleh banyak orang Kristen. Tapi ketika kemarin saya ngomong materi soal Satan menurut perspektif Perjanjian Lama, tentu Bapak Ibu banyak yang syok kan? Karena saya dengan jelas mengungkapkan fakta Alkitab bahwa di Perjanjian Lama, Satan itu nggak ada dosanya. Satan tuh nggak ada salahnya. Satan tuh makhluk kudus. Alkitab dengan jelas di kitab Zakaria dia ada di sebelah kanan malaikat Tuhan. Untuk mendakwa siapa? Imam besar Yosua. Oh, dia punya kedudukan spesial, posisi tinggi di surga. Tapi tiba-tiba di Perjanjian Baru, ya hal-hal tadi. Satan mengerikan, Satan menakutkan, Satan bisa bikin sakit, Satan bisa bikin orang kerasukan, Satan bisa membuat kita jauh dari Tuhan, Satan bahkan bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat nggak masuk akal bisa terjadi atas manusia karena semuanya itu mengerikan. Ya. Tapi meskipun Bapak Ibu pasti saya yakin sepakat dengan apa yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu terbuka sekarang ini, ya, bahwa kata Satanas dan kata ho diabolos dan kata diabolos itu mestinya bicara hal yang berbeda. Ya. Ya, sabar ya, nanti kan saya ngomong soal diabolos supaya Bapak Ibu ngerti. Tapi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya kata Satanas dan kata diabolos sama-sama diterjemahkan menjadi kata iblis. Sehingga Bapak Ibu nggak bisa membedakan mana iblis yang Satanas, mana iblis yang diabolos. Padahal penulis Perjanjian Baru menggunakan dua kata yang berbeda. Kok di dalam terjemahan Indonesia jadi satu kata, yakni iblis. Itu yang membuat rancu, saudara berpikir. Nah, perbedaan antara Satan di PL dan Satan di PB ini, kok bisa terjadi? Itu kenapa orang-orang PL yang menganggap PL adalah Alkitabnya, yakni orang Yahudi hari ini, itu menganggap Kristen sesat, saudara. Sebaliknya, orang Kristen, Bapak, Ibu, dan sayalah sebelum buat program ini, itu berkata atau ngestempelin bahwa Satan itu di Perjanjian Lama sudah salah. Makanya kita cari-cari ayat-ayat yang mendukung bahwa Satan sudah berdosa di Perjanjian Lama. Makanya saya pernah buat kan, tentang Lucifer itu bukan Satan, ya, di Yesaya 14. Nah itu bagi saya ya kesalahan tafsir dari banyak kita semuanya, termasuk saya, saudara, ya, yang mengatakan bahwa ya tadi ada kok, Satan sudah jatuh kok, terekspresi kok di Perjanjian Lama. Di dalam Yesaya jelas banget, di dalam Yeskiel 28 jelas banget. Bapak Ibu, orang Yahudi nggak memahami itu. Alkitab juga kalau lihat konteksnya nggak memahami itu. Yesaya bicara soal Raja Babel, Yeskiel 28 bicara soal Raja Tirus. Nanti kita akan ngomong ya di Sabtu ya soal bagaimana, apa yang menjadi sebab kok Satan yang di Perjanjian Lama yang bagus, yang baik, yang ada di sebelah kanan Allah ini dan ada di surga, tiba-tiba di PB nggak dapat tempat lagi di surga, tiba-tiba di PB adanya di bumi, tiba-tiba di PB kok jadi jahat, jadi ngeri, jadi menakutkan. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apakah Alkitab mengatakan hal ini? Apakah ada yang tersirat di Alkitab yang bisa kita ketemu sehingga kita akhirnya memahami kok ada perubahan sifat, karakter, dan jati diri Satan di antara PL dan PB yang berbeda? Kenapa kok bisa berbeda akhirnya? Jadi saya sampai di sini dulu karena saya sudah 1 jam. Ini akan kita bahas dalam Sabtu. Jadi Bapak Ibu ikuti pemahaman Satan di PL yang sudah saya bagikan di hari Selasa 2 hari yang lalu. Bapak Ibu ikuti lagi Satan di PB yang sudah saya bagikan di episode ini. Dan saya rasa di episode ini nggak akan ada yang komentar negatif. Saya mau nunggu ada nggak komentar negatif habis saya upload ini. Sebab yang saya upload ini yang dipahami oleh Bapak Ibu kan sebagai orang Kristen siapa Satan itu kan. Ya. Nah, bagaimana tafsiran saya? Saya kekeh mengatakan Yesaya 14, Yeskiel 28 bukan bicara soal Satan. Lalu Satan tuh jatuhnya tuh kenapa? Mau tahu tafsiran saya? Ya, kalau mau tahu kita ikuti nanti program ini Sabtu ya. Saya akan bagikan buat saudara pemahaman saya yang baru
tentang bagaimana Satan itu akhirnya bisa dilempar ke bumi. Oke, selamat malam saudara, selamat istirahat, dan kalau sudah diberkati, ya boleh kasih like, boleh dukung dalam kolom komentar, doakan saya, dan juga sharing program ini, dan supaya program ini juga jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya menyarankan saudara, memang ada banyak hal-hal yang tidak langsung bisa kita iakan gitu Bapak Ibu. Dan saya bahkan berani berkata, episode-episode berikutnya, dari Living in Wisdom dan khotbah-khotbah saya berikutnya itu akan memberikan pemahaman yang baru buat saudara. Karena saya pun mendapatkan pemahaman yang baru dari Alkitab saya. Tapi saran saya, Bapak Ibu jangan langsung berekspresi negatif gitu. Coba ikuti dulu. Pahami dulu. Ya. Saya selalu menyarankan baca ayat-ayat yang saya tampilkan. Ayatnya sama kok. Saya nggak ngerubah ayatnya. Ayatnya apa, ya itulah yang saya pakai. Bapak Ibu lihat pakai Alkitab LAI beli dimanapun, ya sama gitu, saudara. Ya. Sambil berdoa sama Tuhan. Karena saya memang tidak ada niat sama sekali untuk mencari popularitas. Saya sudah cukup dengan saya yang sekarang ini. Bikin program ini juga bukan cari uang. Sorry, saudara. Bukan niatnya cari uang. Kalau mau cari uang gampang, saya akan khotbah terus, bagikan materi terus soal akhir zaman. Sebab kalau saya ngomong akhir zaman, 40.000 viewer, 50.000 viewer, ratusan ribu viewer, begitu gampangnya. Kalau mau ngikutin channel-channel YouTube yang lain, saya akan bikin aja program-program yang kesaksian. Bagaimana mempelai Lucifer bertobat. Saya tahu kok orang-orangnya, ya, yang punya kesaksian begitu, tinggal saya hubungin. Saya bikin kemasan yang baru, saudara pasti akan nonton karena saudara suka hal-hal seperti itu. Tapi nggak akan pernah kau temukan hal-hal seperti itu di channel ini. Karena channel ini niatnya untuk mengajar Alkitab buat saudara. Ya, jadi nggak ada niat sama sekali. Kalau saudara masih menganggap saya beda, ya silahkan. Ya, tapi sekali lagi, jangan langsung memaki, menuduh, ya. Ya, belajarlah jadi orang Kristen yang mengasihi. Kita disuruh mengasihi musuh kok. Masakan saya, andai kata saya musuh pun, mestinya kan mengampuni saya. Ya, kenapa yang kau ucapan tuh kata-kata yang sia-sia, kata-kata makian, nggak mencerminkan sama sekali kau Kristen. Sama kayak netizen di luar sana yang tidak beriman Kristen, masa sama sih saudara? Lebih baik, ya kau dengarkan, kau pahami, coba tanya sama Tuhan. Kalau masih berbeda, ya sudah, jangan nonton lagi channel ini. Gitu ya. Atau unsubscribe, nggak apa-apa kok. Ya, ya. Daripada saudara melakukan hal-hal yang bagi saya sia-sia nantinya. Saya mengasihi saudara, saya menyarankan begitu karena itu yang saya lakukan. Di luar sana, banyak channel yang mengajarkan katanya kebenaran. Tapi saya tahu, roh saya berkata, itu nggak benar. Saya nggak masuk ke kolom komentar, kamu menyesatkan ya? Dosa loh, bertobat. Enggak. Bagi saya sederhana. Saya nggak nonton lagi, dan saya bikin program yang baik menurut saya. Supaya orang nanti bisa nonton program ini dan akhirnya bisa tahu kebenaran. Sesederhana itu, semudah itu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you all.